Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 114. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Dityan menunjukkan kekuatan sejatinya dengan mengaktifkan Cakra Raja Naga, warisan Dewa Naga yang hanya bisa digunakan pemimpin naga hitam. Kekuatan itu membuat semua binatang buas tunduk ketakutan, termasuk Raja Beruang yang langsung kehilangan keberaniannya. Namun, Dityan tetap menghukumnya dengan serangan keras hingga tubuhnya terpental jauh. Keheningan menyelimuti seluruh tempat, sementara para manusia yang menyaksikan menyadari betapa berbahayanya makhluk ini. Huo Yuhao yang melihat dari dekat memahami bahwa hanya gurunya, Electrolux, yang bisa menandingi kekuatan Dewa Binatang tersebut. Di tengah suasana itu, Dai Huabin berhasil membentuk kontrak dengan macan hitam telapak besar, menjadikannya roh sejati yang hidup berdampingan dengannya. Keberhasilan ini membuka jalan bagi hubungan baru antara manusia dan binatang buas. Huo Yuhao melanjutkan percobaan dengan binatang jiwa lainnya, menghasilkan tingkat keberhasilan 91%. Banyak makhluk yang selamat dari kematian dan menemukan harapan baru lewat sistem roh ini. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar, di mana permusuhan lama mulai berganti dengan kerjasama. Keberhasilan besar ini mendorong pembentukan organisasi khusus bernama Pagoda Roh yang mengatur kontrak damai antara manusia dan binatang buas. Dengan dukungan 3 kekaisaran besar, Akademi Shrek, dan bahkan para pemimpin binatang seperti Dityan, Pagoda Roh berkembang pesat. Huo Yuhao menjadi tokoh utama yang memimpin eksperimen, melatih guru jiwa, dan menyelamatkan banyak makhluk. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan rahasia bahwa Dityan memberinya skala terbalik yang berpotensi menghalangi jalannya menjadi dewa. Sebuah tantangan yang ia berjanji akan atasi dalam 30 tahun. Setelah meninggalkan hutan besar Bintang Dao, Huo Yuhao kembali ke kota Shrek yang sedang dibangun ulang dan menjadi pusat perkembangan sistem roh. Ia menjaga hubungan damai yang telah tercipta, menyembunyikan sebagian rahasia demi kebaikan bersama. Meski diangkat sebagai calon penerus ketua Paviliun Dewa Laut, ia memilih melanjutkan perjalanan pribadinya, termasuk membantu Bebe menyelamatkan Tangya. Perjalanan itu membawanya ke hutan matahari terbenam, di mana kekuatannya kini membuat semua makhluk tunduk. Di sana, ia menagih haknya atas tanaman langka demi menyelamatkan orang lain, membuktikan bahwa setiap langkahnya adalah gabungan antara kekuatan, janji, dan pengorbanan. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao berhadapan langsung dengan sutra halus abadi dan menuntut 6 jenis tanaman langka dari sumur es dan api Yin Yang. Ia menekankan bahwa beberapa tanaman yang diambil sebelumnya adalah bagian dari ujian dan upaya penyelamatan nyawa, bukan pengambilan haknya secara utuh. Sutra halus abadi merasa terpojok, apalagi saat Huo Yuhao menunjukkan kekuatan takdir yang diwarisinya dari Wang Chuer. Tekanan tersebut membuat tanaman itu panik. Apalagi karena meninggalkan sumur akan membuatnya mati, sebab akar kehidupannya tertambat di tempat itu. Dalam tekanan, Huo Yuhao memanfaatkan kecerdikan dan kekuatannya untuk memaksa sutra halus abadi membantu menemukan tanaman yang dibutuhkan Bebe guna menyelamatkan Tangya. Dengan ancaman kehancuran takdir yang bisa melemahkan pertahanan tubuh makhluk jiwa, ia berhasil membuat sutra abadi menyerah dan bekerja sama. Saat Bebe memproyeksikan gambar tanaman dari gulungan petunjuk, sutra halus abadi mengenalinya. Itu adalah Kaisar Perak Biru, bentuk tertinggi dari rumput perak biru, sebuah makhluk jiwa berusia 100.000 tahun. Setelah menjelaskan bahwa Kaisar Perak Biru memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali Tangya dengan mendorong racun keluar dari tubuhnya, sutra abadi mengakui bahwa ia hanya bisa menetralkan racun di tubuh, bukan mengeluarkannya dari darah. Ia menyarankan agar Tangya dan Kaisar Perak Biru dibawa ke tempat itu agar ia bisa membantu proses pemulihan secara aman, tanpa harus dicabut dari tanah. Meninggalkan sumur es dan api Yin Yang berarti kematian baginya, karena seluruh kekuatan hidupnya tertambat di lingkungan itu. Huo Yuhao sempat mempertimbangkan membawa sutra abadi secara paksa, tapi menyadari bahwa ancaman tersebut justru akan membuat bantuan yang diharapkan tidak berguna. Akhirnya, ia setuju untuk meninggalkan tanaman itu di tempatnya, dengan syarat ia akan membantu menetralkan racun begitu Kaisar Perak Biru dibawa ke sana.
Sutra Abadi pun bersumpah akan menepati janjinya. Dengan informasi ini, Huo Yuhao dan Bei Bei mendapat harapan baru. Mereka kini memiliki arah yang jelas untuk menyelamatkan Tang Ya, menemukan Kaisar Perak Biru dan membawanya ke sumur es dan api Yin Yang. Meskipun pencarian itu mungkin panjang dan sulit, cahaya harapan mulai tampak di tengah jalan yang gelap. Setelah percakapan yang tegang dan penuh tekanan dengan tanaman-tanaman langka di sumur es dan api Yin Yang, Huo Yuhao akhirnya memutuskan untuk hanya mengambil satu item penting, sepotong karet berkobar dari aprikot halus berkobar. Ia membutuhkannya untuk menyelamatkan Ma Xiaotao dari energi jahat dalam tubuhnya. Meskipun awalnya enggan, aprikot halus berkobar akhirnya menyerah karena takut pada kekuatan Huo Yuhao dan tekanan dari kehadiran Putri Salju. Dengan menyimpan karet tersebut dalam kotak batu giok hangat, Huo Yuhao pun memastikan kualitasnya tetap terjaga. Sebelum pergi, Sutra Halus Abadi mendadak berubah pikiran dan memberikan sesuatu yang sangat berharga, serbuk sari miliknya, yang memiliki efek penetral racun yang kuat. Huo Yuhao bisa menggunakan serbuk sari ini kapanpun dibutuhkan, tanpa harus kembali ke lembah itu. Ini menjadi harapan baru untuk menyelamatkan Tang Ya. Sutra Halus Abadi memberikannya karena takut dan ingin menghindari pertemuan lagi dengan Huo Yuhao, serta menganggapnya sebagai amal untuk mengumpulkan kebajikan. Ketika Huo Yuhao dan Bei Bei bersiap untuk pergi, rumput es misterius bunga lawang, makhluk yang sangat langka dan kuat, menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Huo Yuhao. Tidak seperti tanaman lain yang ketakutan, rumput es justru ingin menjadi roh Huo Yuhao secara sukarela. Ia merasa bosan dan terpenjara di tempat itu terlalu lama dan ingin melihat dunia luar. Ia percaya bahwa mengikuti Huo Yuhao dapat memberinya kesempatan untuk mencapai kehidupan kekal, sesuatu yang bahkan tidak mungkin jika ia tetap tinggal di sumur itu. Huo Yuhao terkejut, namun tersentuh. Ia menjelaskan konsekuensi menjadi roh secara jujur, kehilangan tubuh aslinya dan tidak bisa kembali. Namun, ia bersumpah akan menjaga kesadaran rumput es dan memperlakukannya dengan hormat. Rumput es menerima semua itu dan mulai melepaskan intinya, sebuah kristal berbentuk bintang 8 sudut yang indah dan dipenuhi energi es yang sangat murni. Semua makhluk di lembah terkejut melihat keputusan nekat ini, tapi rumput es tetap teguh. Dengan ini, Huo Yuhao tidak hanya mendapatkan bahan penting untuk menyembuhkan Ma Xiaotao dan informasi tentang penyembuhan Tang Ya, tapi juga mendapatkan roh jiwa 100.000 tahun yang sangat langka dan kuat. Perjalanannya dari lembah itu kali ini membawa hasil luar biasa yang akan sangat penting untuk perjuangannya ke depan. Dalam proses penyatuan roh antara Huo Yuhao dan bunga lawang misterius rumput es, sebuah kristal berbentuk bintang berwarna biru es muncul dari tubuh rumput es. Kristal ini menyimpan esensi dingin murni yang telah dikembangkan selama lebih dari 10.000 tahun. Bahkan Tianming mengakuinya sebagai sesuatu yang jauh melampaui kristal es manapun yang pernah ia serap. Rumput es memberikannya secara sukarela kepada Huo Yuhao, menyatakan bahwa ia tidak memerlukannya lagi. Kristal ini dapat meningkatkan kultivasi Huo Yuhao dan bisa digunakan untuk memperkuat senjata dengan elemen Ultimate Es. Huo Yuhao yang kini telah terbiasa dengan proses transmisi roh, memulai ritual dengan mata takdirnya. Energi spiritualnya melonjak kuat, menyatu dengan inti jiwa rumput es. Suasana menjadi mencekam ketika niat dingin dari mata air es menyembur, seolah menolak kepergian rumput es. Namun, Putri Salju membantu menahan tekanan itu, mendukung Huo Yuhao dalam prosesnya. Kontrak berjalan lancar dan tubuh rumput es perlahan layu, menyisakan wujud kristal kecil yang kemudian menyatu di kaki kanan Huo Yuhao. Setelah fusi selesai, tubuh Huo Yuhao diselimuti cahaya biru yang intens, menunjukkan transformasi signifikan. Sebuah cincin jiwa merah berusia 100.000 tahun muncul sebagai cincin keenamnya. Dan bersamaan dengan itu, Huo Yuhao menerima tulang jiwa kaki kanan dari rumput es. Sebuah tulang jiwa dengan 2 kemampuan spesial. Tubuhnya berubah menjadi seolah patung giok hidup, dan kekuatan Ultimate Es memancar keluar, membekukan seluruh lembah dalam hawa dingin luar biasa. Dengan penambahan tulang jiwa baru ini, Huo Yuhao kini memiliki 6 tulang jiwa, jumlah yang sangat langka bahkan di antara para master jiwa elit. Masing-masing tulang jiwa yang dimilikinya adalah kelas atas dengan kemampuan unik, mulai dari teleportasi hingga pengendalian takdir. Tubuhnya kini hampir lengkap dengan hanya 1 tulang jiwa yang belum dimilikinya, tulang lengan kanan. Peningkatan ini membuat Huo Yuhao jauh melampaui kekuatan aslinya, menjadikannya sosok yang sangat kuat dan berbahaya.
Keberhasilan ini menjadikan bunga lawang misterius rumput es sebagai roh sejati pertama Huo Yuhao yang berusia 100.000 tahun. Kehadiran roh ini tidak hanya memperkuat tubuh dan kemampuan bela dirinya, tapi juga meningkatkan aura Ultimate Ace yang dimilikinya hingga mempengaruhi lingkungan sekitar. Suhu di lembah langsung menurun drastis, racun yang biasa melindungi tempat itu menghilang, dan kekuatan es yang ekstrim melesat menembus langit. Huo Yuhao kini tidak lagi sekedar seorang master jiwa berbakat. Dia menjadi kekuatan besar yang mampu mengguncang dunia. Setelah berhasil menyatu dengan bunga lawang misterius rumput es, Huo Yuhao merasakan perubahan besar dalam tubuh dan kekuatannya. Kristal kecil berwarna biru es yang muncul di tangannya adalah bentuk baru dari rumput es, yang kini menjadi rohnya. Penyatuan itu tidak hanya memperkuat Huo Yuhao, tetapi juga membawa perubahan besar bagi rumput es sendiri, yang kini berevolusi menjadi tubuh energi murni dan mendapatkan kemungkinan untuk bertahan hidup meskipun Huo Yuhao suatu saat meninggal. Hal ini sangat menginspirasi tanaman-tanaman lain di sekitar sumur es dan api Yin Yang, yang mulai merasa gelisah karena mereka melihat harapan baru untuk hidup bebas dari keterikatan tempat itu. Para tanaman berjiwa itu, yang selama ini hidup terpaku dan tidak bisa meninggalkan sumur karena kabut beracun di sekitarnya, kini menyaksikan bagaimana rumput es mampu pergi dan bahkan berevolusi menjadi makhluk energi yang bisa tumbuh kembali. Kemungkinan untuk hidup abadi dan menyaksikan dunia manusia membuat mereka tergugah. Mereka tidak hanya kagum pada perubahan rumput es, tapi juga pada karakter Huo Yuhao yang tulus, kuat, dan penuh tekad. Keputusan rumput es yang semula tampak mendadak ternyata merupakan hasil dari pengamatan dan pertimbangan yang dalam, terutama setelah menyaksikan keberanian Huo Yuhao dalam menghadapi bahaya demi orang yang dicintainya. Setelah menyelesaikan tugasnya di hutan matahari terbenam, Huo Yuhao memutuskan untuk pergi mencari Wang Dong'er, gadis yang sangat ia cintai. Ia berpisah hangat dengan Bei Bei dan terbang menuju sekte awan langit. Di perjalanan, ia berharap Wang Dong'er telah sadar dari tidurnya dan menunggunya di gerbang. Namun dalam hatinya, Huo Yuhao sadar bahwa kemungkinan besar Wang Dong'er masih belum sadar, dan ia mungkin akan menghadapi kesulitan untuk menemuinya. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai murid biasa, melainkan sebagai seseorang yang sudah menyelesaikan banyak hal penting dalam hidupnya. Setibanya di puncak awan langit, ia segera merasa gugup, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena hatinya dipenuhi harapan dan kekhawatiran. Ketika suara penjaga sekte melarangnya naik, Huo Yuhao tak mundur. Ia menunjukkan kekuatannya dan tekadnya yang besar. Ia melepaskan kekuatan spiritual dan memunculkan bunga lawang misterius rumput es. Aura ultimate es yang dipancarkannya begitu kuat, hingga mampu menyibak kabut dan awan formasi di puncak gunung, mengguncang seluruh area dengan tekanan spiritual dan dingin luar biasa. Huo Yuhao berdiri tegak di kaki puncak awan langit sambil terus memancarkan aura dari rumput es bunga lawangnya. Energi asal langit dan bumi mulai terkumpul di sekitarnya. Tertarik oleh kekuatan murni dari roh tumbuhan itu, energi tersebut menyatu dengan lembut ke dalam tubuh Huo Yuhao, mengisi kembali kekuatan jiwanya yang telah terkuras. Ini bukan serangan, melainkan dukungan dari bunga lawang yang telah menyatu dengan dirinya. Dalam diam, tumbuhan itu melepaskan kekuatan bantu untuk memperkuat Huo Yuhao melalui penyaringan energi murni, membantunya menembus formasi pelindung gunung sekte awan langit. Namun, ketika Huo Yuhao melanjutkan pendakiannya, sekelompok murid sekte awan langit menghadangnya. Mereka tidak ramah dan memerintahkannya untuk kembali, bahkan mengangkat senjata khas sekte mereka, palu awan langit. Salah satu dari mereka, seorang sage jiwa, menyerang langsung ke arah Huo Yuhao. Namun, tanpa ragu, Huo Yuhao membalas dengan tinjunya sendiri. Serangan palu besar itu berhasil ia tahan hanya dengan kekuatan fisik, membuat para murid tercengang. Tangannya yang berubah menjadi hijau giok dengan cahaya keemasan menunjukkan kekuatan warisan dari binatang kaisar yang dia miliki. Meski berhasil membingungkan mereka dengan kemampuan domain interferensi spiritual, langkah Huo Yuhao terhenti ketika sosok kuat muncul, Titan, pemimpin sekte kedua dari sekte awan langit. Titan, dengan tegas dan dingin, melarang Huo Yuhao untuk bertemu Wang Dong'er. Meskipun Huo Yuhao memohon dengan hormat, Titan tetap keras dan menyalahkan Huo Yuhao karena tidak mampu melindungi Wang Dong'er sebelumnya. Huo Yuhao pun berlutut, berharap belas kasihan, namun malah dihina karena dianggap tak memiliki harga diri sebagai pria. Akhirnya, Titan memberi satu syarat. Jika Huo Yuhao mampu mengalahkannya, maka dia diizinkan untuk bertemu Wang Dong'er.
Titan lalu berbalik meninggalkan Huo Yuhao yang masih berlutut. Namun, di balik sikap tenangnya, hati Huo Yuhao diliputi kerinduan dan tekad membara. Ia tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan Titan sangat besar, tetapi perasaan rindunya telah melebihi rasa takut. Ia membuka mata takdirnya, menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh, dan berkata bahwa dia ingin mencoba, bukan karena percaya diri bisa menang, tetapi karena dia harus tahu sejauh mana lagi usahanya dibutuhkan untuk bisa melindungi orang yang paling ia cintai. Pertarungan antara Huo Yuhao dan Titan akhirnya dimulai. Meski tahu kekuatan Titan jauh di atasnya, Huo Yuhao tak gentar. Titan, seorang daulo transenden dengan 8 cincin hitam dan 1 merah, melepaskan proyeksi kera raksasa yang mendominasi langit puncak awan langit. Tekanan aura dari Titan begitu kuat, membuat udara bergetar dan awan terbelah. Sebagai balasan, Huo Yuhao memanggil kekuatan mata Asura miliknya, menyatu dengan kekuatan spiritual luar biasa hingga membentuk mata vertikal mawar emas yang tampak seperti menelan dunia. Dalam pertempuran itu, Huo Yuhao menggunakan serangkaian kemampuan spiritual tingkat tinggi, perampasan spiritual, guncangan spiritual, dan ledakan spiritual. Serangan itu sempat membuat Titan goyah, bahkan memecah konsentrasinya. Namun, Titan dengan cepat bangkit dan menangkis serangan berikutnya, termasuk penghakiman takdir dan tombak naga emas. Serangan baliknya yang begitu dahsyat hingga mengancam untuk menghancurkan mata Asura milik Yuhao. Saat tekanan itu datang, Huo Yuhao tak lari. Dia melawan balik dengan tinju kenangan. Tinju penuh perasaan rindu mendalam terhadap Wang Dong'er. Tinju Huo Yuhao yang penuh kekuatan spiritual dan perasaan mendalam berhasil memblokir pukulan penuh kekuatan Titan. Meskipun lututnya menancap dalam ke tanah dan darah mengalir dari bibirnya, ia tetap berdiri. Titan pun terkejut. Tinju Huo Yuhao bukan hanya kuat secara fisik, tetapi membawa kekuatan spiritual yang membuatnya terguncang sejenak. Melihat tekad dan kemampuan luar biasa itu, Titan tak bisa menyembunyikan rasa hormat yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Namun pertarungan belum selesai. Huo Yuhao memanggil 2 rohnya, Putri Salju dan bunga lawang misterius rumput es, menghasilkan hawa dingin ekstrim yang membekukan udara. Pedang permaisuri Putri Salju dan pedang kerinduan Huo Yuhao menyatu, menciptakan tebasan ganda yang menggetarkan langit. Kedua pedang itu adalah puncak dari perpaduan kekuatan roh dan pengguna roh, mencerminkan cinta dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kali ini, bahkan Titan merasa ancaman nyata dan harus mengeluarkan bentuk sejatinya. Wujud sejati dewa bela diri kera Titan, seekor kera raksasa penuh kekuatan brutal. Tubuh Titan membesar dan kekuatannya meledak saat ia menyambut tebasan pedang tersebut. Tinju raksasanya melayang ke langit, seolah hendak merobek langit itu sendiri. Di antara tabrakan kekuatan pedang dan tinju, udara terbelah dan jeritan sedih terdengar dari angkasa. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang tekad dan cinta. Meski Huo Yuhao belum tentu menang, semangatnya membuktikan bahwa ia pantas berdiri di hadapan para legenda demi Wang Dong'er. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 114. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.